Seseorang bertanya pada saya tentang fenomena yang dia lihat. Dia menyaksikan bahwa menurut dia begitu, dari pandangan kacamatanya dia melihat bahwa anak-anak orang kaya itu cenderung lebih lemah ya, cenderung lebih manja ketimbang anak-anak yang kurang mampu. Nah, artinya mereka menganggap bahwa orang kaya itu relatif lebih mudah mengalami perasaan lemah ya, atau bilanglah perasaan cemas, perasaan takut dan lain-lain ketimbang orang-orang yang tidak mampu ya. Tentu karena saya ditanya, saya juga tergelitik ya. Mungkin yang dia maksud kaya atau tidak mampu adalah dari sisi ekonomi ya, anggap saja begitu ya kurang lebih. Jadi dia menganggap orang yang ekonominya lebih mampu mungkin lebih mudah mengalami kecemasan, terutama anak-anaknya, ketimbang orang yang tidak mampu secara ekonomi ya. Saya ingin sedikit lebih dalam mengamati ini, jadi tidak mengiyakan atau juga tidak mengatakan tidak. Artinya sepertinya bukan karena faktor ekonomi begitu ya, tidak karena dia kaya atau dia miskin kemudian dia berbeda dari sisi kemandirian, dari sisi kekuatan, keberanian, atau mungkin daya juangnya ya. Saya melihat begini, sedikit agak berbeda. Saya memandang bahwa kalau orang itu diberikan ruang manja begitu ya, ruang manja itu artinya harusnya dia udah bisa melakukan sendiri, tetapi dia difasilitasi. Misalnya nih, makan harusnya udah bisa sendiri, atau misalnya keluar rumah udah bisa sendiri tapi diantar karena takut, bukan karena sayang tapi karena takut nanti anaknya kenapa-kenapa. Nah, orang yang mungkin pada kenyataannya orang yang dalam tanda kutip mampu tapi dia masih ketakutan, dia tidak memberikan anaknya itu keluar sendiri tanpa ada pengawalan. Mungkin dia menjadi takut begitu ya. Kalau pengawalan itu tidak ada, itu menjadi suatu hal yang berbahaya buat dia. Nah, sebaliknya orang yang tidak mampu tanpa disadari begitu, bisa jadi dia memang begitu kebiasaannya, ya udahlah gitu ya, tidak ada yang mengajak. Justru dengan begitu ia menjadi belajar, menjadi semakin kuat, sehingga ia pada akhirnya menjadi orang yang secara tidak sadar lebih berani. Ya, walau mungkin ada juga yang menjadi penakut kan gitu. Nah, jadi titik poinnya bukan pada dia mampu tidak mampu secara ekonomi, tetapi apakah dia itu memiliki suatu latihan keberanian, latihan untuk menjadi kuat menghadapi keadaan, sehingga pada saat dia nanti dilepas di dunia nyata begitu ya, setelah berumah tangga misalnya, setelah memasuki dunia kerja, itu dia memiliki suatu kesiapan dan keberanian, tidak hanya secara intelektual tetapi juga dari sisi mental ya, keberanian, sehingga pada akhirnya dia mampu untuk beradaptasi. Nah, di sini poin yang penting perlu dipelajari, bagaimana kita sebaiknya melatih diri kita. Karena kalau kita memiliki view dunia ini yang menakutkan, kemudian kita menjadi manja-manja, itu artinya begini, pada saat saya harusnya sudah bisa, saya dibantu ya. Jadi saya tidak menggunakan kemampuan saya menggunakan kemampuan orang lain. Nah, ditambah lagi saya berkeinginan pada akhirnya karena saya mendapat lebih begitu ya, saya memiliki lebih dari yang harusnya saya dapat atau mendapat lebih dari seharusnya yang saya terima, sehingga dalam pikiran bawah sadar saya menjadi memiliki satu keinginan. Ada satu keinginan yang kemudian melebihi dari yang harusnya saya mampu dapat. Nah, di sini kan satu konsep muncul bahwa saya menjadi sesuatu yang harus mendapat lebih. Ya, bawah sadar ini nih, bawah sadar sulit menyadari ini ya. Harusnya saya mendapat misalnya dari kemampuan saya ini, saya misalnya harusnya baru bisa mendapat 1, tapi karena terbiasa mendapat 10, maka saya menginginkan 10. Dan ketika saya mencoba mendapatkan 10, apa yang terjadi? Tentu saya menjadi beban, menjadi cemas, menjadi khawatir, karena ada perasaan saya tidak akan mampu untuk memenuhinya. Nah, kemanjaan-kemanjaan ini banyak terjadi pada saat kita mendidik atau melatih anak kita ya. Kadang-kadang kita karena rasa sayang atau mungkin rasa kasihan atau bahkan mungkin rasa takut begitu ya, kita tidak percaya bahwa anak kita itu mampu ya, jadi kita berusaha melindungi, memprotek, kadang-kadang overprotective begitu, seolah-olah dia tidak akan mampu tanpa ada kita. Nah, ini yang akan membuat si anak itu akan menjadi kemudian tergantung dengan kita karena kita memanjakannya. Dan apabila dia kemudian nanti turun ke dunia nyata, memasuki dunia kerja, dunia sosial ya, dunia pernikahan apalagi, nah itu kan buat dia menjadi sangat takut karena dia sendiri tidak mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Ya, banyak kejadian bahkan mungkin setelah menikah orang itu masih tergantung dengan orang tuanya barangkali ya, karena dia tidak sanggup begitu berdiri di atas kakinya berdua begitu ya dengan anak-anaknya, dan ini akan membuat dia menjadi mudah menuntut, mudah cemas dan sering menyalahkan orang lain.
Ya, semoga video ini menjadi topik perbincangan yang menarik. Jika Anda tertarik untuk membahas ini, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.